dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan dalam iman, setia penuh dengan harapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Ingatkan kesehatan kembali. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Allah Tuhan, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami dan orang yang tercela dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita membaca secara responsoria firman Tuhan yang ditetapkan sungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyatakan perjanjian baru tentang firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. O Sion na ulit ang noo.
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang kedua Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Yang masih aktif
saja, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, supaya apapun yang mereka lakukan itu seolah-olah buat Tuhan. Juga kepada kaum bapak yang sudah menikmati masa pensiun, berikan ketenangan, kedamaian di dalam menikmati hari tua, berikan kesehatan, berikan kemampuan untuk beradaptasi dengan anak-anak kami yang mungkin mempunyai perbandingan atau pemikiran yang berbeda dengan ketika kami masih muda. Bapak Tuhan Surga, anak-anak kami yang masih ada di dalam perkuliahan, ajari mereka ya Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan untuk menimba ilmu setinggi-tingginya agar menjadi kebanggaan bagi kami sebagai keluarga besar Kasih Reka, dan juga bermanfaat untuk bangsa dan negara, teristimewa menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Bagi anak-anak kami yang telah mencapai usia dewasa, yang sudah selayaknya mendapatkan jodoh, kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau memberikan jodoh yang sepadan kepada anak-anak kami, putra dan putri, pada waktunya. Dan kami yakin dan percaya itu tersedia semuanya di hadapan-Mu. Bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, yang masih duduk di SD, SMP dan SMP, ya Bapa, bentengi mereka dari segala godaan yang ada di dunia, teristimewa karena majunya teknologi informasi yang menggoda mereka sehingga menjauh dari Bapa, menjauh dari keluarga, dan menikmati permainan yang ada di dalam gadget mereka. Kami percaya bahwa jika kami berserah kepada maka anak-anak kami akan terhindar dari segala godaan yang bersifat dunia. Bapak Tuhan Surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan yang terendah di pusat dan daerah. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka agar menjalankan roda pemerintahan ini selalu takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja berbakti kepada negara, mengutamakan kesejahteraan daripada rakyat mereka. Bapak-bapak saudara, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Sidua S. Hudara. Kami berdoa kepada Bapa supaya Engkaulah yang berbicara, urang bibir lidah hamba-Mu, agar apa yang disampaikan dapat kami terima dan kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila anak-anak kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, lindungi kami di dalam perjalanan kami, tinggalkan kami dari marah dan bahaya, sampai di tempat kami masing-masing tidak kurang kekurangan, tidak akan kekurangan sesuatu. Inilah doa dan kami yang kami sampaikan kepada-Mu hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Tuhan, kami bersama berada di kami ini. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari dan tuntunlah kami agar kami boleh semakin mengenalkan kebenaran firman-Mu dan memahamikan kebenaran dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam. Salam. Ya, sebenarnya saya agak segan menyampaikan renungan depan keluarga kami. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 17.
Ya, firman Tuhan ini seperti Easter dan renungan sesuai dengan tadi yang ditetapkan dari gereja Quran sama-sama di minggu pagi ini, di minggu Remi Skeri. Saya ikut akan adendam ni basam dengan topik bagado orang rohani di bata di topik kasih Allah besar akan dunia ini. Jadi kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kita ada yang membawa kita sama-sama membacanya. Kami ayat yang pertama, firman Tuhan di ayat yang mengikut. Ya. Percakapan dengan Nikodemus. Ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dari yang melahirkan?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal ini terjadi? Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa kau berkata-kata dengan kamu tentang apa yang kami. Bagaimana kau akan percaya bahwa kau berkata-kata dengan kamu tentang hal seperti ini? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa mengirimkan Tuhan kepada guru, demikian juga anak manusia harus dikirimkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sama-sama membacanya di ayat yang terakhir, ayat ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bisa bersama kita bersyukur di hari Minggu pagi ini dalam kami membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan semangat bagi kita. Kita boleh semakin teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mulai mengikutinya. Ini yaitu tentang percakapan Nikodemus tentang dilahirkan kembali. Ya, seperti yang memang kita baca tadi, ya, setiap orang akan berpikir ketika dikatakan dilahirkan kembali, artinya kelahiran setelah yang pertama. Artinya proses kelahiran akan terjadi 2 kali. Dari bahasa ini memungkinkan setiap manusia tidak akan bisa memahami maksudnya, dan tidak heran kalau sekelas Nikodemus pun akan berkata demikian. Siapakah Nikodemus ini? Ya, kalau dilihat dari bacaan kita, ya, dia adalah seorang Farisi, satu kelompok keagamaan Yahudi. Dia terkenal orang yang taat menjalankan hukum Taurat. Dia juga sebagai pemimpin agama Yahudi. Yesus menyebutnya, tadi kita baca, sebagai pengajar Israel. Dia datang kepada Yesus, sang juru selamat, pada malam hari untuk mengajukan pertanyaan tentang keselamatan. Artinya sekelas Nikodemus pun tidak memahami tentang arti keselamatan. Dengan demikian kita tahu bahwa pengetahuan dan kesalehan Nikodemus yang tidak perlu diragukan lagi, seorang pemimpin Farisi pada saat itu datang kepada Yesus karena tertarik kepada Yesus dan dia juga menghormati Yesus. Hal inilah yang sangat menarik bagi kita, sebab para pemimpin agama Yahudi biasanya sangat tidak menyukai Yesus. Kita baca dari khususnya Tarsus Injil bahwa orang Farisi selalu memusuhi Yesus karena Yesus dianggap sebagai lawannya, dianggap adalah lawan yang mengajarkan perbedaan untuk bertemu, untuk berdiskusi sesuai dengan nas di perikop firman Tuhan yang kita baca, percakapan dengan Nikodemus. Ya, apakah kita pernah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus? Kita akan ikuti nas renungan firman Tuhan ini. Ya, Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan kembali agar mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah yang sangat menarik, bahwa Yesus menjelaskan hal ini kepada Nikodemus yang telah memiliki latar belakang agama Yahudi yang sangat kental.
Yesus menjelaskan bahwa orang baru dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dilahirkan dari air dan roh. Nah, dari firman Tuhan yang telah kita baca, apakah yang menjadi pengajaran bagi kita mengenai percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus? Hal yang pertama adalah mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi dia datang secara fisik, dia menemui Tuhan Yesus, terjadi perbincangan. Ini adalah merupakan proses mengenal Yesus lebih sebelum dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Jadi kita tahu kalau Nikodemus ini di akhir cerita, ketika di dalam persidangan dia membela tentang Tuhan Yesus, bagaimana mayat Tuhan Yesus itu diambil oleh keluarganya. Tuhan Nikodemus terus dibaca di akhir dilanjutkan. Dan dia Nikodemus ini bertobat. Hal yang kedua adalah tentang pengampunan dan keselamatan. Bagaimana Yesus telah mengetahui apa yang sebenarnya yang dicari, yang dibutuhkan Nikodemus dan juga yang dibutuhkan kita semua umat manusia, yaitu tentang pengampunan dan keselamatan. Sama juga seperti Yesus telah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita yang paling dalam. Mungkin kita berkata bahwa saat ini kita sudah hidup bersama Tuhan, kita sudah merasa cukup, tetapi nyatanya adalah belum cukup. Nikodemus merasa kehausan karena belum merasa cukup dengan keberagamaannya. Kehausan atau rasa haus inilah yang sedang memenuhi diri Nikodemus dan juga di dalam diri kita. Banyak orang Kristen yang merasa haus akibatnya kehidupan rohaninya begitu kering. Pergi beribadah ke gereja atau tidak ke gereja rasanya sama saja, tidak ada bedanya. Inilah yang bisa terjadi di tengah-tengah kita. Kalau hal ini terjadi kepada kita, tentu yang perlu harus kita perbaiki atau kita renungkan. Bisa-bisa kita akan jatuh menyangkal kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita atau di dalam kehidupan kita. Hidup oleh Roh adalah perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap orang percaya. Melalui Roh kita ada perubahan hidup, perubahan karakter dan pertumbuhan spiritual dan hadirnya buah Roh di dalam hidup kita. Kita sedikit mengulas tentang epistel yang telah kita baca tadi dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ini adalah nafas renungan di pasal yang ini. Jadi yang pertama kita melihat tentang perjanjian baru, mana padan yang baru di ayat ke-31. Allah telah menetapkan Israel sebagai umat Allah, umat pilihan Allah. Allah berjanji membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan Tuhan Allah melaksanakan janjinya. Kemudian Allah berjanji menuntut bangsa itu karena perjanjian, namun apa yang terjadi ketika Allah setia kepada janjinya, namun umat Allah tidak setia, umat itu memberontak dan melawan Allah. Mereka tidak percaya dan meragukan kuasa Allah sehingga pada akhirnya bangsa itu mengingkari perjanjian di Sinai. Apakah perjanjian yang di Sinai? Bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel dalam perjalanan yang menuju Kanaan. Apa yang diberikan di Sinai? Tuhan memberikan hukum Taurat melalui dua di Loh Batu, adalah hukum Taurat dituliskan. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Nah, tetapi ketidaksetiaan bangsa itu kepada Allah, karena alasan inilah Allah mengadakan perjanjian yang baru, mana membayar padan yang baru. Apa padannya? Ya seperti di ayat yang selanjutnya sana dikatakan, Lewat mengalapak itu bagasan hati-hati nasidat, surah kudoi bagasan roh nasidat. Allah menaruh Taurat di dalam batin dan hati umatnya dengan menaruh Taurat di dalam batin dan hati umat. Jadi kalau sebelumnya Taurat itu ada di dalam batu, sekarang Taurat itu Tuhan berikan di dalam hati manusia. Inilah janji yang baru yang Tuhan berikan di dalam kitab Yeremia ini. Maka mereka akan mengingat selalu hubungannya dengan Tuhan, kemudian Allah akan menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat Allah. Perjanjian ini tidak hanya ditulis oleh dua roh batu seperti sebelumnya di Gunung Sinai, namun atas kehendak Allah perjanjian baru ditulis di dalam hati umat Allah. Mereka semua akan mengenal aku, Kandahuma Jehovah. Inilah salah satu keunggulan dari perjanjian baru. Ketika Taurat itu sudah ada di dalam hati, maka setiap umat akan mengenal Allah secara langsung, tanpa lagi melalui imam atau orang-orang yang sebagai perantara, tapi manusia atau umat Allah langsung berhubungan dengan Tuhan. Ini yang kita garis bawahi, mengenal Allah secara langsung. Apa yang Allah sebutkan dalam poin ini, bahwa kebenaran Allah itulah yang memimpin dan menuntut umat secara langsung untuk mengenal Allah. Maka Allah akan dikenal oleh semua orang. Mengapa demikian? Karena Allah meletakkan Taurat firman di dalam hati dan batin manusia. Di Yeremia di ayat 34 dikatakan juga Allah akan memberikan pengampunan dan tidak akan mengingat dosa mereka lagi. Dan hal inilah kita melihat kasih karunia Allah yang nyata. Hal ini juga memahami bahwa pengampunan adalah murni tindakan Allah, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tapi memang karena belas kasih Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kita. Jadi kembali ke ayat di Yohanes tadi tentang dilahirkan kembali. Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan bahwa kita butuh berubah, kita mau berubah dan mau hidup untuk berubah seperti apa yang Tuhan inginkan. Kenapa ini demikian? Karena Yesus datang. Ada ilustrasi cerita sebagai berikut. Ada seorang penjahat yang bersaksi di hadapan kerumunan banyak orang. Dia mempersaksikan tentang kisah hidupnya yang telah dibuahkan Tuhan, sehingga dia mampu berubah dan bertobat
jahili, buat jahat, dan walaupun dia sudah bertobat tidak serta-merta langsung bisa diterima. Salah satu warga dengan sinis dan berteriak, "Dengan percaya atas kesaksian kamu, melihat kehidupanmu yang sedemikian kotor dan buruk, apakah kamu minta untuk kami percaya padamu dan memberikan semangat, memberikan keteguhan hati, iman percaya kita kepada Tuhan." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kami dan menunjukkan kami akan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ajar dan kuatkanlah kami untuk menjaga keselamatan ini di dalam menjalani hari-hari di kehidupan kami. Kuatkan dan beri kami hikmat untuk tetap menjadi anak-anak kesenangan Tuhan, anak-anak kesukaan di hadapan Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjaga dan memegang keselamatan kami, agar kami diberikan kemampuan untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup dan kami boleh memenangkan segala tantangan yang terjadi. Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini Tuhan, agar kami dapat menggunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
baru kita berdoa.